Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang keempat, kita akan melanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan sub ataupun tema tentang bagaimana pengambilan keputusan manajerial. Kemampuan yang harus Anda dapatkan antara lain adalah menganalisis dan menjelaskan kebutuhan informasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategik. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa sistem informasi memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai salah satu contohnya, kita dapat melihat manajer dari perusahaan yang dapat memperoleh sistem informasi yang sangat penting dengan adanya sistem informasi. Kita lihat di dalam proses melakukan pekerjaan, manajer itu selalu menggunakan data, informasi, kemudian diproses sehingga informasi dan data itu dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Secara garis besar, sistem yang ada disesuaikan untuk kebutuhan informasi dari sejumlah besar manajer. Jadi manajer ada yang manajer keuangan, manajer produksi, manajer sumber daya manusia dan seterusnya. Itu bagian-bagian dari perusahaan yang dapat kita jelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi itu berperan kepada bidang-bidang manajer itu untuk mengambil keputusan. Dalam banyak kasus, informasi ini kurang memadai untuk membuat keputusan spesifik untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu perlu pendukung. Jadi sekarang kita akan melihat bahwa keputusan itu harus dirancang dengan suatu metode. Karena dengan metode itu ada kejelasan, ada ukuran yang dapat kita batasi dan seterusnya. Apa yang dapat kita inginkan? Misalkan kita inginkan penjualan target sekian. Pakai data apa? Variabel apa yang dapat kita lihat di sekelilingnya? Ini adalah bagian dari proses perencanaan strategis dalam proses pengambilan keputusan tadi itu. Menurut para ahli, jenis keputusan antara lain misalkan keputusan oleh Herbert Simon, manajemen model dari luar negeri itu bahwa berada pada satu rangkaian kontinum dengan keputusan yang terprogram. Oke. Nah, pada tahun 1971 istilah DSS atau Decision Support System itu diciptakan oleh Anthony Gori dan Michael S. Scott. Keduanya adalah profesor. Mereka merasa perlu ada suatu kerangka kerja untuk mengarahkan aplikasi komputer kepada pengambilan keputusan. Jadi kita perlu alat bantu mengambil keputusan. Kalau secara konvensional kita diskusi dalam suatu forum. Tapi karena ini wilayah bisnis tidak bisa cukup di situ karena kita memasukkan variabelnya banyak, variabel penjualan, variabel arus kas, variabel dan seterusnya. Itu harus dibantu yang namanya perangkat keras dan perangkat lunak yang bernama nanti DS atau Decision Support System. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat bagaimana keputusan di dalam pengendalian manajemen. Ini ada arahnya, terstruktur, kemudian ke bawah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kita lihat pembagiannya. Yang paling atas ini ada pengendalian operasional, kemudian pengendalian manajemen dan pengendalian strategis. Di pertemuan ketiga kita sudah membahas pengendalian, tapi kita di sini juga akan membahas lagi, tapi lebih rinci lagi. Di mana pengendalian operasional, pengendalian manajemen dan pengendalian strategis. Kita lihat bagaimana grade ataupun level-levelnya. Paling mudah dulu kita lihat ada piutang dagang. Itu adalah keputusan yang terstruktur. Kemudian bawahnya entry pemesanan, pengendalian persediaan dan seterusnya. Sampai ke bagian-bagian yang sebelah kanan itu pengendalian strategis. Oke, ini tabelnya. Contoh yang tersebut adalah contract receivable atau tentang piutang dagang tadi itu. Kontrol manajerial, perencanaan strategis, dukungan yang dibutuhkan. Jadi seperti ini kita bisa melihat skemanya. Ini keputusannya level apa, definisinya contohnya apa, terus bidang tipe manajemen ataupun kontrolnya itu seperti apa. Itu bisa kita buatkan suatu kayak peta gitu. Nah, tadi dijelaskan DCS atau Decision Support System itu untuk membantu proses pengambilan keputusan. Antara lain ini
Sistem berbasis model tadi dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan agar berhasil mencapai tujuan. Tapi perlu diingat harus memenuhi kriteria antara lain satu, sederhana, robust, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi dan lengkap dan juga mudah dikomunikasikan. Jadi DSS itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang ada di sini. Oke, ini contoh definisi aja dari para pakar yang DSS tadi itu. Oke, lanjut, ini hampir sama. Nah, langkah pengambilan keputusan melewati fase-fase yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah intelijen, mengenali masalah, kebutuhan, atau kesempatan. Apa yang harus kita kenali harus dicari dulu, desain, cara memecahkan masalah. Setelah masalah itu ditemukan, desainnya bagaimana cara memecahkannya. Kemudian cause atau memilih alternatif, karena ada kemungkinan 2, 3, atau bahkan mungkin 4 alternatif yang harus bisa disodorkan oleh manajerial kepada pimpinan yang lebih tinggi. Misalkan, apakah sekarang kita perlu melakukan pembelian pada saat seperti ini, kondisi pandemi seperti ini? Perlu memperbanyak persediaan ataukah tidak, dan seterusnya. Implementasi disertai dengan pengawasan. Jadi setelah ada proses pengawasan itu juga akan kita lanjutkan. Oke, ini proses pengambilan keputusan. Ada model yang dapat kita lihat. Nah, intelijen tadi, design base, cost atau pilihan tadi itu. Nah, seperti ini. Oke, tujuan DSS tadi membantu manajer mendukung penilaian, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Sudah dapat kita artikan, DSS harus mempunyai fitur. Nah, antara lain untuk mengawali kerja ad hoc masalah yang tak dapat diharapkan. Jadi untuk memperkirakan. Kemudian menyediakan representatif valid dari sistem di dunia nyata. Kemudian menyediakan pendukung keputusan dapat berevolusi sebagaimana halnya pengambilan keputusan dapat dikembangkan oleh profesional yang tak melibatkan pemenusan data. Oke, jadi DSS itu harus mempunyai fitur yang seperti ini. Oke, ini mengapa? Mengapa itu berkata apa yang dapat diharapkan dari DSS? Beroperasi pada ekonomi yang tak stabil. Kita lihat kondisi sekarang ini kondisi yang tak stabil. Harga-harga mungkin naik, tapi daya beli masyarakat turun. Itu kan posisi nggak stabil. Nah, kompetisi itu sangat erat kaitannya dengan pesaing. Dapat dilihat di dalam negeri ataupun di luar negeri. Peningkatan kesulitan dalam melacak pengoperasi bisnis, sistem komputer perusahaan tak mendukung peningkatan. Oke. Nah, ini alasan kebutuhan kenapa DSS itu perlu dibuat. Salah satu adalah menyediakan informasi yang tepat waktu. Nah, kita lihat keputusan itu tidak boleh ditunda. Apakah kita akan menunda bahwa kita akan melakukan keputusan nanti kalau setelah selesai pandemi ini? Nggak bisa. Meskipun masa pandemi seperti ini, kita tetap harus memutuskan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jual, apa yang harus kita siapkan di pabrik, apakah kita harus membeli bahan baku ataupun mengurangi bahan baku dan seterusnya. Harus sekarang, tidak boleh ditunda lagi tahun depan. Lanjut. Nah, ini karakteristik dari DSS. Kajiannya adalah keputusan-keputusan di mana ada terstruktur, cukup untuk komputer dan alat bantu analitis yang memiliki nilai tersendiri, tetapi tetap pertimbangan manajer memiliki esensi yang utama. Perhatikan, komputer itu merupakan alat bantu, tetapi manusianya yang memasukkan variabel, kemudian memasukkan data itu yang lebih utama. Jadi tidak mungkin komputer terus bekerja sendiri dengan memasukkan data, tidak, tapi manusia akan mendesain. Kira-kira kalau data seperti ini, arah keputusannya seperti apa? Oh, ini akan menjadi arah keputusan yang seri A. Seperti ini resiko dan keuntungannya. Oh, ini akan mengarahkan kepada keputusan seri B, seri C, dan seterusnya. Jadi komputer dan software tetap berperan, tetapi manusia jauh lebih berperan di situ.
Oke, ini tadi sudah. Relevansi untuk manajer adalah pembuatan tool pendukung di bawah pengawasan mereka yang tak dapat dibantu untuk mengotomatisasi proses pengambilan keputusan. Oke, ini bagian dari teknik aja. Kita lihat keputusan perencanaan taktis. Nah, kita lihat ada 14. Mulai dari semi struktur keputusan, kemudian form manager and different level, terus sampai ke terakhir tentang pengetahuan. Jadi DSS ini sangat banyak perannya dalam bidang-bidang yang dapat kita lihat di bagian ini. Oke, menyediakan dukungan pada pengambilan keputusan. Tadi sudah dijelaskan, dengan adanya keputusan itu manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Manajer banyak sekali harus dibantu dengan tadi decision support system. Dukungan disediakan dan juga bagi grup berbagai organisasi melibatkan pengambilan keputusan. Oke. DSS menyediakan berbagai keputusan untuk berurutan dan saling terkait. Nah, saling terkait itu kenapa? Karena bisnis itu bukan yang satu terus tidak menghubungkan dengan lain, tidak, karena penjualan mesti akan berhubungan dengan nanti hubungannya dengan persediaan ataupun di proses produksi. Oke, ini lanjutannya. DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan. Tadi sudah. Nah, komponen DSS itu adalah data manajemen, model manajemen, komunikasi, dan knowledge atau pengetahuan. Nah, ini yang harus dibangun atau komponen yang ada di dalam DSS itu sendiri. Nah, kita lihat di sini ada data eksternal. Kemudian komunikasinya dua arah, panahnya berbolak-balik. Nah, ini ke sana sini, data manajemen, manager user atau pemakai. Di sini ada dialog manajemen, knowledge manager pengetahuan manajemen, dan other computer base. Jadi sepertilah skema proses dari DSS itu. Nah, di sini manajemen subsistem terdiri dari elemen database, kemudian data dan query. Ini sudah bahasa komputer sebenarnya yang dapat kita jelaskan. Kita lihat di sini ada bagian tentang internal data source. Itu untuk siapa? Satu, untuk finance, marketing, production, personel, dan lain-lain. Atau dari external data source. Di extraction atau dikumpulkan. Private personal data, ini data yang sangat rahasia. Ini tidak boleh di-upload dan seterusnya karena milik pribadi perusahaan. Kemudian diproses dan seterusnya untuk proses akhir dari keputusan dari DSS itu sendiri. Oke, lanjut ke model manajemen subsistem. Tadi sudah ada model base management system, modeling language, model directory, model executive, dan seterusnya. Oke, elemen antarmuka bisnis dapat dilihat. Kita lanjutkan aja ini. Nah, ini dialog subsistem, membuat struktur kejelasan output. Oke, lanjut. Nah, ini contoh data manajemen and DBMS, pengetahuan manajemen, model manajemen, dan MBMS. Ini hampir ataupun lanjutan dari diagram atau skema yang tadi itu. Oke, ini keputusan subsistem user. Nah, kita lanjut kepada pemakai. Adalah orang yang memakai. Nah, ini levelnya ada manajer dan staff. Jadi yang memakai itu bukan cuma manajer, tapi bahkan staffnya. Tetapi dengan arti yang berbeda-beda. Manajer harus tahu keputusan ini, manajer juga harus mengerjakan. Tapi staff bagian mana juga dapat memakainya. Oke, lanjut. Ini jenis-jenis DSS. Ini contohnya di hubungannya dengan IT-nya, mengambil elemen terus. Oke. Laporan yang dihasilkan oleh DSS itu secara berkala dan khusus. Oke. Lengkap dan ringkas karena kita menggunakan teknologi informasi dapat dipercepat dan lengkap. Contohnya apa? Time series chart. Jadi time series data keuangan dapat dihasilkan dengan keputusan itu ataupun dengan DS tadi itu. Berikutnya ada apa? Misalkan map ataupun peta, entah peta hubungannya dengan penjualan dan seterusnya. Oke, tadi ini sudah keterbatasan DSS. Nah, karena ini kemampuan manusia dan manusia tidak dapat dimodelkan sehingga model yang ada di sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Mesti ada keterbatasannya.
Kemampuan DSA terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimiliki, pengetahuan dasar serta model dasar. Oke, jadi dokter selain ada keunggulannya, tetapi ternyata DSA juga ada kekurangannya. Tapi kita akan tahu kelebihannya lebih banyak. Demikian pertemuan keempat tentang topik pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.